Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, pada update kali ini kalau kita perhatikan XAUUSD berada pada area demand, daily demand ya atau lebih tepatnya ya di sini di harga 1698 sampai 1700. Jadi untuk yang penurunan ini sudah saya katakan juga di dalam channel Telegram Jurnal Trading ID kalau dia itu sudah breakout dari si area trendline-nya ini. Ya, jadi sini nih. Dia udah breakout dari trendline ini. Kan selama ini kan harga itu bertahan di atas minor trend ya, yang saya katakan pada update video sebelumnya dan juga pada channel Telegram Jurnal Trading ID. Nah, begitu dia breakout dari si area channel ini, si area trendline ini, dan dia nggak breakout dari area 1710, nah dia itu artinya belum bisa kembali atau belum bisa pullback naik ke atas trendline-nya kembali. Yang artinya pergerakannya itu akan cenderung untuk turun ke bawah. Dan sudah saya update juga di channel Telegram bahwa kalau misalkan pergerakannya itu di bawah 1710, ya atau dia belum bisa breakout dari 1710, maka dia itu akan kembali turun ke 1700-an sampai 1699. Nah, pada malam hari ini kalau kita perhatikan memang XAUUSD sudah kembali lagi ke area ini karena dia masih belum bisa breakout dari area tersebut. Dan untuk area supply-nya saat ini di time frame 1 jam, di sini supply zone itu ada di 1707 dan 1709. Ini area supply barunya dia. Nah, area supply ini juga kalau kita perhatikan memang masih dalam tahap yang masih fresh atau bisa dikategorikan sebagai supply yang belum disentuh sama sekali. Dan saat ini, kalau misalkan harga breakout dari area demand ini, karena kan kalau kita lihat di sini demand-nya itu sudah tidak fresh ya, atau demand daily-nya itu sudah tidak fresh lagi karena sudah pernah di retest di tanggal 15 Juli. Dan di sini dia itu belum langsung bisa untuk pullback ke atas karena sudah tidak fresh di sini. Artinya dari sini pihak buyer itu sebenarnya sudah mulai bosan di area tersebut atau di harga ini. Nah, bisa aja mungkin kalau misalkan dia breakout dari sini besok, ya harga next targetnya itu ada di sini di high time frame demand di 1690 sampai 1693. Ini adalah next target penurunan dia kalau misalkan dia breakout dari si daily demand ini. Dengan penurunan terendahnya itu ada di 1670, dan lalu pertama itu di 1680. Jadi ini target pertama dia. Target kedua di sini 1680 dan target terendahnya itu di 1670. Nah, misalkan besok dia berhasil untuk naik dari area demand ini, maka kenaikan tertinggi dia itu ada pertama di 1707, kemudian 1709, dan 1710, juga 1712. Nah, 1712 ini juga perlu kita perhatikan, karena ini juga area resistennya dia saat ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang harga itu kompres ya di sini. Ini dia nggak breakout dari si area sebelum dia breakout pun sebenarnya sini dia udah kompres. Di sini dia udah kompres harga. Dan begitu dia kompres harga turun, di sini kita perhatikan dia bertahan di atas area si area trendline ini, tapi harganya itu tidak membuat higher high yang baru, melainkan harganya itu malah membuat higher low yang baru. Nah, kalau harga sudah membuat higher low yang baru, kemudian dia bertahan di atas trendline, nah itu tandanya sudah ada kompresi dari si pihak sellernya, yang artinya harga itu lebih kuat untuk melakukan penurunan. Tapi kalau misalkan dia bertahan di atas trendline, ya uptrend, lalu dia membuat higher high yang baru, lalu membuat lower high yang baru, maka itu tandanya dia itu sedang posisinya naik. Nah, kalau ini dia posisinya kompresi. Ya, di sini kalau kita perhatikan, dia membuat dia membuat higher low yang baru di sini. Nah, sampai saat ini kalau kita perhatikan memang dia breakout, kemudian di retest kembali ke 1712 dan turun ke bawah sampai saat ini di harga 1700 dan satu di 1701 atau 1702. Nah, ini adalah area demand dia. Kalau kita perhatikan dari segi DXY-nya, DXY manjat lagi nih. Nah, DXY itu kalau dia panjat, dia itu ada di mentok di 61
ya, atau bisa dikatakan sebagai area base-nya dia. Nah, kalau dia breakout dari area sini, maka kemungkinan besar kenaikan dari si DXY ini ada di level harga ini 100 atau di level harga 107.5. Di sini kita ambil area supply DXY yang di sini. Nah, ini adalah area supply DXY yang baru di 107.5 sampai 107.58. Ini adalah area DXY yang barunya. Tapi kalau misalkan si DXY ini breakout turun ya, atau belum bisa breakout untuk naik ke atas lagi, maka DXY-nya akan kembali untuk retest di 106.75. Ya, ini adalah area breakout-nya dia soalnya. Maka dia akan retest kembali ke sini, terdekatnya dia, lalu terjauhnya itu di 106.4. Ini adalah area untuk area supportnya dia. Artinya kalau misalkan DXY naik, maka si XAUUSD ini juga akan turun dan kemungkinan bisa breakout dari area daily demand ini dengan target terdekatnya itu ada di 1693, kemudian di 1690 dan 1680. Tapi kalau misalkan si DXY-nya ini dia pullback ya, atau dia turun lagi ke bawah, maka si XAUUSD ini masih ada potensi untuk naik ya. Terjauhnya ada di sini di 1707 sampai 1709. Lalu terdekatnya itu ada di level harga 1704. Nah, ini terdekatnya dia. Tingginya itu ada di 1712. Ini untuk di retest kembali. Jadi selama harga masih belum bisa break dari 1712, 1710, itu masih akan kemungkinan untuk menunjukkan tren penurunannya. Karena kalau kita lihat dari volume juga si seller ini masih lebih kuat daripada si pihak buyer ya di time frame 1 jam ini. Nanti untuk future update-nya mungkin akan saya update lagi di channel Telegram. Jadi bagi kalian yang belum subscribe di channel Telegram, linknya itu ada di deskripsi video ini. Silahkan kalian subscribe. Nanti akan saya update untuk pembaruan di sana semua. Jadi sekian dulu penjelasan saya mengenai si XAUUSD ini. Semoga berguna untuk kalian semua yang sedang mencari masukan atau pandangan lain untuk di XAUUSD ini. Terima kasih. Kalau misalkan ada salah kata, saya mohon maaf. Atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Semoga video ini membantu kalian yang lagi trading di XAUUSD. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.